Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansa. Pada kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan sharing pembelajaran yang saya dapatkan di minggu ini, yaitu melanjutkan pembacaan buku dengan judul Quality Mean Survival karya Rene T. Domingo, Mutu atau Mati. Melanjutkan bab berikutnya, yaitu mengenai konsekuensi tidak melakukannya sekali jadi. Beberapa perusahaan menerapkan mutu hanya untuk basa-basi sampai akhirnya mereka dikalahkan pesaingnya. Yang lain mengalami kerugian besar karena seseorang tidak mengerjakan tugasnya dengan benar. Mengapa kita harus menunggu hancur atau bangkrut karena krisis mutu semacam ini, sementara kita dapat belajar dari kesalahan perusahaan-perusahaan lain yang lebih dahulu mengalaminya? Penelitian oleh Informasi Center menyimpulkan bahwa kecelakaan dan kelalaian adalah ancaman bisnis yang terbesar setelah ketidakjujuran, kebakaran, balas dendam, banjir, gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya. Dan karena kebanyakan kecelakaan juga disebabkan oleh kelalaian manusia yang sebenarnya dapat dihindari, maka manajemen mutu atau mengerjakannya segala sesuatunya dengan benar dan sekali jadi merupakan satu-satunya jalan mengurangi ancaman pada bisnis. Kita akan menengok kembali berbagai kejadian musibah yang malah disyukuri dari kacamata manajemen mutu. Kita juga akan mencoba meneliti lagi konsekuensi biaya akibat kegagalan yang terjadi dengan harapan bahwa kita bisa belajar dari kejadian tersebut dan mencoba mencegah hal yang sama terjadi lagi. Cuplikan kisah sisa sedih ini mengungkapkan bagaimana berbagai bentuk kesalahan dan kelalaian telah memporak-porandakan berbagai organisasi bisnis. Tidak peduli besar atau kecil, kuat atau lemah, dan bagaimana asal-usulnya. Bencana adalah masalah mutu yang diakibatkan oleh kesalahan, kecacatan, kelalaian, atau tragedi yang menelan korban jiwa. Kasus-kasus yang telah terjadi selama 20 tahun terakhir ini ada di berbagai sektor industri transportasi, makanan, obat, komputer, telekomunikasi, dan bangunan. Pada dasarnya, musibah akibat mutu bisa terjadi di kegiatan industri mana saja. Kita akan mengulas juga beberapa bencana lingkungan yang tidak banyak diketahui orang untuk kita lihat kaitannya dengan manajemen mutu yang buruk. Banyak dari musibah ini terjadi bukan karena tekanan atau paksaan pelanggan, atau akibat desakan dalam persaingan bisnis. Dalam permainan tenis, itu disebut unforced error, yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang pemain yang tidak dalam keadaan ditekan oleh lawannya. Sang lawan tinggal mengumpulkan angka-angka kemenangan tanpa harus bermain menekan. Dalam merebut pangsa pasar pun seringkali para pesaing melakukannya tanpa dukungan upaya promosi besar-besaran. Ada sementara pelaku bisnis yang tinggal memanfaatkan musibah yang dialami oleh pesaingnya, seperti iklan yang dipasang oleh Sprint. Selalu siaga dengan dua jaringan. Setelah jaringan telepon perusahaan pesaingnya T dan T mengalami kerusakan, tentu saja jika Anda adalah pejabat yang bertanggung jawab pada waktu kesalahan terjadi, akan lebih mudah bagi saingan Anda di perusahaan untuk menyingkirkan dan mengambil alih kedudukan Anda. Pakar ekonomi Amerika Leo Czerny pernah berkata, sistem bisnis dianugerahi dengan suatu mekanisme koreksi melekat sehingga kesalahan seorang eksekutif akan menjadi keuntungan bagi pesaingnya. Saya memberikan gambaran yang pahit ini pada bab-bab awal untuk menyadarkan kita semua akan akibat yang mengerikan dari kelalaian yang dibuat oleh manusia dan cukup manajemen organisasi. Saya berharap bahwa kita cukup terperanjat dengan biaya-biaya yang timbul karena tidak mengerjakan sesuatu dengan benar sekali jadi. Akhirnya saya berharap kita dapat sepenuhnya diyakinkan bahwa mutu adalah soal hidup atau mati, bukan saja menyangkut perusahaan kita, tapi juga semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan kita, bahkan orang-orang lain yang tidak berurusan secara langsung. Sebagaimana dikatakan oleh Henry Wadsworth Longfellow, kadang-kadang kita bisa belajar lebih banyak
dari kesalahan orang daripada dari kebajikannya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video sharing kali ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.